Okay, hello everyone. Halo semuanya. Welcome to Two Talk. It's Two Talk Day. Kita finally episode di bulan Oktober ya. Kita mulai Two Talk lagi dengan topik love and respect ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke Two Talk ya, ini adalah special event yang kita buat rutin selama pandemi ini sebenarnya sejak pandemi ini dan sejauh ini udah jalan berapa episode kita? 6 episode kalau nggak salah ya. Dan kita setiap bulan selalu kedatangan pembicara-pembicara keren ya yang selalu bahas banyak hal-hal yang mungkin banyak kita pertanyakan ya dalam kehidupan kita ya terkait pekerjaan mungkin atau terkait keluarga, terkait kita macam-macam ya kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Nah, kita untuk bulan ini topik kita adalah love and respect ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah datang ke Tutok sebelumnya ya, ini ada acara talk show ya dan juga acara workshop ya yang tentunya setiap bulan bahas topik yang berbeda-beda tadi ya. Dan Tutok ini ya adalah forum ya kita punya sebuah slogan ya di Tutok yaitu to share and to be enlightened ya, to share and to be enlightened ya. Jadi harapan kita buat teman-teman yang datang to Talks ya, itu pulang dari to Talks habis dengerin topik yang kita bahas di to Talks sebulan sekali ini, pulang bawa sesuatu yang baik ya, yang bisa diaplikasikan dan direnungkan dalam kehidupan sehari-hari ya, to make us a better person seperti itu. Jadinya harapannya adalah supaya teman-teman yang dengar semua hari ini bisa belajar sesuatu yang baru dan belajar sesuatu yang berharga seperti itu. Ya, nah bulan ini kita kedatangan salah satu pembicara yang nggak kalah keren ya. Dia adalah seorang life coach ya. Banyak banget mentoring anak-anak muda juga and my good friend ya. He's my good friend. Kita kenal cukup lama, dulu pernah jadi coworker bareng ya. Kerja di satu tempat yang sama. Siapa sangka kita jadi teman yang cukup dekat sampai hari ini ya. Randy namanya, dia bakal share soal love and respect ya hari ini. Dan sedikit cerita soal Randy. Randy ini juga seorang full time trainer ya. Dia bawain training di salah satu institusi perusahaan pengembangan SDM ya di Jakarta. Dia punya cerita yang cukup luar biasa ya, ditinggal sama orang tua di umur yang sangat muda ya, kelas 4 SD, ayah tercinta harus berpulang ya dan hidup bersama seorang mamah ya, dan hari ini dia mau cerita tentang something about family and why love and respect itu sesuatu yang dia pegang erat ya di keluarganya. Dan dia mau sharing tentang bagaimana hidup dengan seorang ibu ya. Ini jadi bocorin, cuman kurang lebih ceritanya begitu. Nanti Randy bakal cerita lebih jauh ya. Dia bakal cerita sesuatu yang luar biasa buat kita bawa pulang, something about family. So luar biasa ya. Kita bersyukur buat dapat waktunya Randy untuk bicara di bulan Oktober ini. So guys, ini Two Talks ya. Buat teman-teman yang udah pernah Two Talks, kita bakal bawain cukup informal ya. Ini forumnya juga nanti Randy bakal bawain materi dia ya. Kita punya waktu kira-kira sekitar 30 menit buat Randy cerita tentang apa yang jadi apa yang mau dia bawain ya. Setelah itu kita punya waktu kurang lebih sampai setengah sepuluhan ya untuk bisa tanya jawab, Jadi kita bisa sama-sama tanya Randy ya, dan mungkin mau sharing pengalaman juga ya, untuk apa untuk Randy bisa kasih tanggapan ya, atau mungkin mau tanya juga bisa kasih tanggapan seperti itu. So
tanpa berlama-lama lagi ya, kalau ada yang mau nanya BTW, tadi lupa disebutin, kalau ada yang mau nanya bisa langsung ke Jenny ya. Jenny boleh share nanti nomor HP-nya di chat ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau nanya bisa langsung WA ke Jenny dan dari sana nanti Jenny oper pertanyaannya untuk kita bahas apabila ada yang mau nanya ya. So that's it. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sambut aja Dave Randy. Silakan Dave. Wow, Hans, thank you buat Thank you. waktunya. Oke bro, Uh, take it away. Oke, senang banget nih. Selamat malam dulu buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi, thank you juga buat Hans, ya, buat kesempatan yang dia kasih, dia berikan, dan juga teman-teman di Fuse Intercon 2. Wah, soalnya udah lama juga nih nggak ketemu si Hans. Jadi kita dulu sharing dikit mungkin ya. Jadi gue sama Hans tuh dulu kita bareng di satu company namanya Power Character dan banyak hal yang kita lalui di sana bareng sampai dari dari zaman kerja sampai pandemi sekarang belum sempat nginep di rumah dia. Jadi dia masih kesel banget kayaknya. Cuma gue mau sambut teman-teman juga malam hari ini ya. Salam kenal sebelumnya. Izinin gue untuk share screen dulu, ya. Oke, sebentar. Oke. Kita coba. Ini suaranya cukup kedengaran jelas ya? Halo. Apakah kekecilan, kebesaran? Oke. Mas Randy pas. Sip. Untuk screen-nya kelihatan juga? Sip. Oke. Nah, gue perkenalkan diri gue dulu sekali lagi ya. Nama gue Dave Randy Repi. Ya, gue pernah ambil S1 Business Management di Quick.Yangi. Jadi tahun 2012 itu gue lulus 2016 dan di situ gue ini angkatan terakhir di fakultas gue itu yaitu kewirausahaan atau entrepreneur. Jadinya gue sarjana ekonomi juga. Lalu gue ambil kemarin master pendidikan gue juga dan juga CBC ntar gue ceritain dikit. Ini sebenarnya foto bareng ponakan gue ya. Gue belum berkeluarga anyway. Jadi gue strategic leader di gereja juga di GPD Angkasa. Tadi Han sudah cerita dikit. Jadi nyokap gue itu pendeta ya dan di youth dan teens juga khususnya di Jakarta Pusat gue sebagai pemimpin di situ dan nah ini nih CBC ini Certified Behavior Consultant ini yang tadi bareng Hans kita dulu di Power Character perusahaan yang kita dulu bareng kerja di situ dan ya seorang life coach dan terakhir gue sekarang lagi ngerintis nih ya ceritanya mungkin nanti gue akan sedikit cerita juga gue ngerintis perusahaan training namanya Makna Gangsing ya gue sebagai operational manajernya di sana ini adalah perusahaan training coaching dan consulting di sini tadi Hans bilang gue sebagai trainer gue nggak sebagai trainer langsung tapi gue lebih banyak ngerjain di behind the desk-nya sebenarnya di operasionalnya juga gitu jadi it's a pleasure buat gue bisa share sama teman-teman di waktu ini ya jadi izinin gue buat lanjut dulu dan ini gue lihat soalnya banyak teman-teman gue juga nih yang join di sini ya ada Samuel ada Kenly ada beberapa lagi tadi gue lihat teman-teman kalau misalkan mau open videonya gue senang banget biar kita bisa saling lihat langsung udah Kak Bunga baru ketemu minggu lalu ketemu lagi di sini ada Kak Maria juga tadi gue lihat ada Vian banyak kan teman-teman gue join Oke, thank you semuanya udah mau join juga malam hari ini. Karena memang masa kayak gini, kita connect-nya just a click away ya. Jadinya, ya kalau memang lagi free kita bisa join. Oke, jadi teman-teman, sebelum gue mau mulai dulu dengan sebuah pertanyaan nih. Ya, gue mulai dengan pertanyaan gini. Kalau ini mungkin kita cowok ya, teman-teman yang cowok bisa pilih. Lu mau milih nyokap atau istri. Kondisinya gini, kondisi ceritanya misalkan lu lagi ada
di satu sekoci atau di satu kapal, dan di situ kapalnya udah mulai karam, lu harus turun dengan satu sekoci, tapi lu harus milih ya, nyokap lu atau istri lu. Jadi pilihannya ada 3. Nyokap pertama, kedua itu istri, atau yang ketiga nyokap dan istri. Ya. Jadi yang ketiga itu lu berkorban lah gitu. Teman-teman boleh langsung silahkan jawabannya ditulis di chat ya. Wife, mother, atau mother and wife, misalkan gitu. Ya, silakan gue pengen tahu jawaban dari teman-teman. Nah, ada yang bilang 3 ya. Calvin bilang 3. Oh, Maria mother and wife. Wow, both. Wow. Oke. Yang lain lagi? Boleh tahu responnya? Wow, Ricky, Jenny, both. Oke, both. Wah, keren nih. Tinggalin diri sendiri biar dia, ini keren, tinggalin diri sendiri biar yang dua lainnya hidup. Oke, mother and wife. So baik. Oke. Wife. Nah, kalau Priska berarti husband kali ya. Selfish katanya. Oke. Yang lain lagi mungkin mau jawab. Mama mertua, mama dan istri. Gimana nih ceritanya, Hans? Kita boleh cerita nih di sini. Jadi 3 gini. Oke. Silahkan. Oke, mal istri anak. Oke. Karena ini kita nggak bisa polling di sini, cuman gue udah cukup ngambil kesimpulan bahwa teman-teman di sini mostly inilah ya, mau berkorban buat yang namanya pasangan dan juga orang tua, gitu ya. Jadi boleh kasih applause dulu buat diri sendiri ya, kasih aja emoticonnya karena kita nggak tepuk tangan, mungkin gua nggak denger juga karena teman-teman mute ya. Cuma hari ini, gua akan lanjut ke sesuatu yang buat gua ini exciting banget karena gue bilang Hans, gue cukup deg-degan gue bilang karena dia sempat bilang, lu mau bawain apa materinya? Apa lu mau identity segala macem? Gue sempat juga mikir, iya ya, apa gue coba ganti ya? Karena ini juga materi yang cukup lama gue renungin dan rasa-rasanya ini momen yang tepat untuk gue bisa share gitu. Nah, teman-teman, gue akan share tentang hal ini ya, love and respect. Ya, cuma 3 poin yang malam hari ini gue mau share ke teman-teman. Jadi gue pengen mungkin teman-teman lagi sibuk apapun, lagi ngelakuin apapun, yang videonya di off, lagi sambil denger pun, it's okay banget. Tapi please, ini teman-teman bisa nangkap sesuatu dari sini dan pulang kita bisa praktek sesuatu dari sini, gitu. Oke. Nah, teman-teman, gue share satu hal ini. Ya, ada 3 poin. Poin yang pertamanya itu adalah gini. Hukum hormati orang tua adalah hukum universal. Ya. Poin yang pertama, yang namanya kita menghormati orang tua itu adalah sebuah hukum universal. Maksudnya gimana? Hukum ini, yang namanya hukum itu tidak bisa diatur oleh apapun, sifatnya saklek. Karena apa? Karena ada tatanannya. Ya. Karena ada tatanannya. Contohnya apa? Nih, kasih lihat. Hukum yang namanya gaya gravitasi. Apa teman-teman gaya gravitasi itu gini? Lu lompat dari lantai 5 suatu gedung, lu mau orang kaya kek, lu orang miskin kek, lu anak jenderal kek, lu anak orang biasa kek, lu lompat dari lantai 5 menurut hukum gravitasi, mungkin cuma ada 2 kondisi setelahnya yang lu alami, bisa patah, bisa langsung mati, meninggal, kita nggak tahu. Tapi yang pasti gravitasi nggak mengenal lu siapa, tapi kalau misalkan lu lompat dari lantai itu, yang namanya hukum, ya itu hukum. Gitu, jadinya nggak milih-milih. Sama juga dengan yang namanya matahari. Matahari itu lu orang baik, lu orang bener, lu beres, lu bersih, lu kriminal. Matahari itu yang namanya hukum universal, sekali lagi, itu matahari itu ada buat semua orang, siapapun pribadinya, ya, nggak pilih-pilih, ya. Dan yang menarik ini, ada yang namanya juga hukum manusia. Hukum manusia itu kan seringkali gini loh, hukum manusia itu cenderung yang namanya bisa diatur oleh uang, karena kepentingan, jabatan, dan sebagainya. Ya, contoh gini, ada maling sendal yang dia dihukum 3 tahun penjara, tapi koruptor dihukum 3 bulan plus fasilitas.
Ya kan? Memang ada yang namanya di hukum manusia itu yang bisa kita bilang nggak fair lah. Tapi contoh satu, teman-teman kita di Indonesia, misalkan kita ke Singapura. Waktu kita ke Singapura, kita ngalamin gini, waktu kita ke Singapura, kita ada di pedestrian, di tempat jalan kaki, terus habis itu kita buang ludah di situ. Terus sama polisi di sana kita langsung disu, kena fine. Kenapa? Karena peraturannya di sana gak boleh buang ludah sembarangan. Tapi kita bilang, loh, gue orang Indonesia. Di Indonesia buang ludah di mana aja, buang permen karet di mana aja bebas. Nah, tapi dia bilang, lu ada di Singapura, lu ikut peraturan Singapura. Nah, sekali lagi, itu hukum, yang namanya hukum ya. Tapi balik lagi teman-teman, hukum manusia itu bisa diatur. Tapi yang namanya hukum universal itu sakut ya, itu gak bisa diatur. Nah, gue pernah baca dari kitab suci gue satu ayat yang bilang gini, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, gue stop bentar di sini. Jadi gini teman-teman, dalam kitab suci yang gue baca ini, dia bilang di sini sebenarnya ada 10 hukum ya. Kalau teman-teman tahu, ada 4 hukum yang antara kita dengan Tuhan, hukum yang 5 sampai 10 itu urusannya manusia sama manusia. Nah, dan ini adalah hukum yang kelima. Nah, di sini gue perhatikan gini loh. Satu-satunya, nanti teman-teman coba pelajari sendiri ya, satu-satunya hukum di dalam skala 10 ini yang punya janji itu cuma hukum ini. Apa janjinya? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya, ini janjinya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu padamu. Balik lagi teman-teman, ini hukum. Ya, dan yang menarik lagi gini, waktu kita menaati hukum ini, kita perhatikan dulu gini deh. Di zaman dahulu, teman-teman, di zaman dulu gini, kita waktu ngelawan orang tua ya, ngelawan orang tua di zaman dulu itu, kita akan menerima hukuman yang sama dengan ngebunuh. Apa? Mati. Jadi kalau zaman dulu, kita anak nih, ngebentak orang tua di zaman dulu, itu hukumannya rajam. Dirajam. Ya, dan gue sempat berpikir, kenapa ya? Kok kenapa hukum hormati orang tua itu ada di atas hukum membunuh, di atasnya membunuh, berzina? Kenapa membunuh nggak jadi yang kelima gitu? Kenapa malah yang kelima itu hormati orang tua? Dan gue temukan gini teman-teman. Bahkan diperhatikan gini ya. Bahkan di dalam DNA-nya suku yang terbelakang sekalipun, ini mungkin masih belum terbelakang banget lah. Gue ketemu fotonya, suku terbelakang sekalipun gini. Hormati orang tua itu hukum universal sekali lagi. Jadi ini nggak ada urusannya dengan agama, nggak ada urusannya dengan lu nasionalismenya apa, dan lain sebagainya, atau lu punya kemampuan kepintaran apa, itu nggak ada hubungannya. Sekali lagi, ini hukum universal. Ya, dan gini, kita tahu gini teman-teman. Ya, ini kita tahulah cerita rakyat maling kundang. Ya, dan maling kundang itu gini, di seluruh dunia yang gue temukan cerita tentang yang namanya anak durhaka tuh di seluruh dunia tuh ada. Kalau lu search, nanti lu silakan search ya, karena kita ada Google dan lain sebagainya, teman-teman silakan search tentang yang namanya kita nggak hormat sama orang tua tuh ada loh di seluruh dunia yang namanya ceritanya seperti ini. Nah, di sini gue di sini gue izin stop share sebentar, karena gue mau cerita gini teman-teman. Menabrak hukum ini kita mendapat akibat. Tapi sebaliknya kita mentaatinya, kita mendapat manfaat. Gue mau cerita gini teman-teman. Dulu gue tuh waktu tadi Han sempat cerita ya, gue bokap tuh Tuhan panggil tahun 2005. Gue umur 10 tahun, kelas 5 SD. Nah, dan waktu itu saat gue lagi mau UN kelas 3 SMP, gue ngalamin waktu itu nyokap gue lagi di luar gitu ya. Terus habis itu di luar negeri, terus nyokap tuh telepon ke rumah, ngomong 1 jam. Apa yang dia bilang? Dia cuma bilang gini, lu pokoknya intinya gini, Randy jangan keluarin motor, ya, udah mau ujian di rumah aja belajar. Tapi saat itu gue punya keperluan, gue mau beli penggaris yang buat bunder-bunderin, tau ya, buat UN tuh.
yang buat bener-benerin. Gue mau buat beli penggaris itu, jadinya mau nggak mau, gue belum ada SIM motor juga waktu itu, lagi SIM mobil, jadi gue keluar sama temen gue, dan gue inget waktu gue keluar itu langit tuh masih terang, langit masih terang ya. Jadi waktu gue keluarin motor, itu nggak ada teman-teman 50 meter dari rumah gue, 100 meter lah mungkin paling jauh, tiba-tiba eh, langit tuh gelap banget, terus tiba-tiba hujannya tuh nggak kayak bukan hujan yang nyantai yang langsung brrrr gitu, hujan gede banget. Dan terus waktu udah kehujanan, gue kan juga nggak pakai helm sama temen gue berdua, akhirnya udah gue tuh stop kecepatan nol. Di depan gue tiba-tiba ada gue naik motor bebek ya kayak Supra gitu, tiba-tiba di depan gue ada motor Tiger nyeleding ya kayak begini, wuff. Jadi misalnya ini motor gue, terus ini motor Tiger nih kayak wuff gitu. Jadi motor gue naik pas jatuhnya gue nahan dengan badan. Alhasil dari sejak saat itu, gue kelas 3 SMP, waktu gue berdiri, gue ngeliat jari gue udah begini nih. Kelihatan gak ya? Miring. Ini jari manis ini. Miring ya? Ini ada bekas operasi. Dan ini yang terjadi gitu. Ini yang terjadi. Jadi waktu gue bangun, oh nggak apa-apa. Pas gue lihat jari gue udah miring. Gue umur 15 tahun, bisa bayangin umur 15 tahun, gue panik gitu. Gue kayak, duh gue kenapa nih? Gue langsung lari. Pulang ke rumah, motor gue tinggal. Akhirnya temen gue yang bawain gitu. Terus gue bingungnya kan, kalau kata orang kan gini ya, lu kalau misalkan naik motor tuh, lu naik motor, lu jatuh, biasanya yang parah tuh yang dibonceng. Biasanya, katanya yang gue tahu gitu. Tapi temen gue nih nggak kenapa-napa, bener-bener nggak kenapa-napa. Sampai akhirnya, singkatnya, gue inget banget itu kalau nggak salah hari Jumat atau Sabtu, hari Seninnya kan gue UN. Waktu itu nggak ada yang bisa bawa gue ke rumah sakit, hujan kencang banget. Gue nggak tahu. Terus intinya gini, hari Senin tuh gue ujian dengan jari yang patah, tapi gue nggak tahu. Jadi lu bayangin gue selama UN itu gemeteran gitu, dan sambil meriang gue UN, dan itu baru gue tahu kalau jari gue patah setelah 3 minggu. Setelah 3 minggu baru ke rumah sakit, baru di ronsen, wah patah nih. Shinsei juga udah bilang, wah ini udah kebolak-balik tulangnya, operasi aja. Ya, operasi aja. Dan di sini teman-teman ngeliat ya, di sini gue masih simpen. Ini wire dari gue umur 15 tahun. Kelihatan Tuan Dave, wire kelihatan ya tulisannya. Gue masih simpen nih. Gue masih simpen. Ini bukan sulap, bukan sihir. Jadi yang macam beginian tuh dimasukin ke jari gue. Ke jari gue nih, yang ini nih. Mana sih? Yang ini. Jari gue. Ini ada beberapa, kayak ada 2 atau 3 gitu. Terus ya tau lah ya, intinya buat nyambungin tulang gue waktu itu patah. Nah jadinya kalau teman-teman kan ada di jari ini ada ujung ininya ya. Kalau gue ujungnya tuh udah pindah ke samping gini. Makanya kalau mungkin nanti gue merit, gue butuh cincin khusus gitu kali ya. I don't know. Cuma satu hal gini, waktu itu gue cuma berdoa gini teman-teman sama Tuhan. Gue bilang gini, Tuhan, ya udah kayak, aduh patah ya. Gue cuma berdoa, karena gue main drum kan ya, gue main musik. Gue cuma doanya gini, Tuhan gue pengen ini jari, karena waktu patah tuh cuma bisa gini doang, segini doang, nggak bisa gini, ya gini doang, segini doang mentok. Jadi gue bilang, Kak, ya udah deh, paling nggak ini gue tangan bisa nengkuk karena gue mau main drum. Anak 15 tahun ya, gue cuma tahu itu doang. Jadi gue doa gitu doang, akhirnya ya Tuhan jawab gitu, kayak bisa gitu. Temen gue yang kondisinya sama kayak gue persis, dia kenanya karena main bola gitu ya. Sampai detik ini dia cuma bisa gini doang, segini doang. Jadi yang gue bisa yakin adalah itu ada maksud Tuhan gitu loh. Dan gini teman-teman, ini gue lanjut dulu ya, gue lanjut dulu. Tadi kita sampai di, oke, kelihatan ya. Oke, hukum yang kedua, gue nggak tahu nih cici gue hari ini udah join atau belum. Kayaknya belum, nggak apa-apa, bagus. Gue udah izin sama dia. Jadi hukum yang kedua, yang tadi teman-teman tadi itu foto ponakan gue yang gue bilang, orang tua itu adalah hadiah pertama yang Tuhan berikan pada kita. Ya, sekali lagi orang tua itu adalah hadiah pertama yang Tuhan berikan kepada kita.
Nah, ngelewatin segala macam yang kayak gini, gue belum berkeluarga, gue nggak tahu, tapi gue punya yang namanya nyokap, gue punya yang namanya orang tua. Gue denger cerita cici gue keluar dari apa, banyak lah ceritanya. Dia bilang dari pertama takut masuk ruang operasi, dingin banget, segala macam begini begitu begini begitu. Dan yang gue tahu, yang urusan kayak gini kan nggak urusan eh, lu senang dapat baby ya pasti lah. Tapi kan ini urusan nyawa ya, gitu. Dan teman-teman bisa bayangin, ini gue sengaja gue nggak ngambil foto ya karena gue candid aja waktu itu ya. Gue lihat ini adalah ponakan gue yang segede botol Sprite, belum belum berapa minggu gitu waktu itu, kecil banget. Ini pengorbanan bapaknya, koko ipar gue, ya. Dan juga, nah ini gue play dulu. Kedengeran gak ya suaranya? Kedengeran kah suaranya? Enggak ya? Coba bentar. Enggak, kurang enggak Enggak kedengeran. kedengeran ya? Oke, bentar. Sebentar. Oke, kita coba lagi. Suara. Dengeran ya? Dari sekecil gini. Iya. Terus gua next dulu. Nah. Apa ya? Tank lagi massage. Apa ya? Apa ya? Dia mungkin dia nggak ngerti, anak bayi ini nggak ngerti gitu loh. Keenakan Gue ya. nggak yakin, Enak ya bosku. Bosku gue nggak tahu enak juga ya. kan waktu gue masih kecil orang tua gue lakuin ke gue dalam artian ngasih apa aja gitu ya, dalam ya baju, makanan, segala macam ya pasti gitu. Tapi yang namanya baby massage apa segala macam nggak tahu ya zaman dulu. Cuman yang gue pikirin gini loh, waktu lu udah punya baby, yang gue lihat lu udah jadi nggak mikirin diri sendiri gitu loh. Dan nah ini foto bom dikit lah, foto bom. Ini dia udah agak gedean. Terus nah ini teman-teman, jadi gue pikir gini, nggak ada siapapun yang lebih berharga daripada orang tua kita dalam artian jasanya ya. Ini gue, ini nyokap gue ya. Ini waktu itu gue ambil fotonya iseng. Nah ini kakak gue yang jaga gue dari kecil. Ya, jadinya waktu nyokap gak ada, ini kakak gereja gitu ya, yang jagain gue dari kecil. Ini foto, gue lahir Mei 94, ini foto yang tadi itu diambil September 94, waktu gue umur 3 bulan. Ini gue umur 3 bulan. Ini gue cuman lewat doang aja. Nah, sekarang dia udah segede gini nih, ponakan gue. Iya. Dan, nah, ini dia. Ya, sekali lagi teman-teman gini, gak ada orang yang lebih berjasa dalam hidup kita selain orang tua kita. Gitu, dan kalau kita nggak nghormatin mereka, yang gue lihat, kita nggak nghormatin hukum yang Tuhan kasih, dan yang pasti gini, kita nggak nghormatin hadiah yang Tuhan kasih buat kita. Kenapa? Kita nggak bisa pilih. Dan orang tua kita pun nggak milih kita, kan? Orang tua kita yang diberikan kita adalah sebuah hadiah. Kita pun yang milikin orang tua, kita pun ada hadiah buat orang tua kita. Gitu. Nah, dia udah mulai bisa jalan. Ini jadi lucu banget. Dan ini pasti yang namanya lu punya baby di rumah, dia akan attract lu untuk lu punya agenda apa, tapi waktu dia ada, agenda lu kayak lu singkirin dulu semuanya, lu urusannya sama dia dulu deh, baru lu bisa lakuin yang lain gitu. Nih dia. Oke. Dan teman-teman di sini yang gue mau sampaikan gini. Jadi yang menarik tuh gini. Saat lu ada dalam keluarga lu bersama orang tua lu, rumah itu sebenarnya adalah sekolah dasar cinta. Kenapa? Tadi siang gue sempat ngobrol sama Hans gitu ya, gue sempat bilang, Hans, lu udah engage ya
dan lo akan segera menikah gitu. Gue cuma bilang, lu bayangin gak sih eh, saat lu nanti akan masuk ke pernikahan, semuanya isinya sacrifice lo, semuanya isinya pengorbanan. Oke lah lu happy awal sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Tapi yang gue dengar dari banyak orang juga, wah, pernikahan abis lu lewatin berapa lama, it's all about sacrifice. Kenapa? Karena gini, tadi yang gue bilang, orang tua itu, waktu lu misalkan gue anak cowok ya, gue nggak bisa mengasihi nyokap gue. Dan gue bilang, oh, gue pengen cepet-cepet nikah aja deh, nyokap gue udah terlalu bawel, gue pusing. Capek gue, gitu kan. Dan akhirnya, lu bakalan, waktu lu nikah, gue rasa urusannya nggak bakal jauh beda dengan lu sama istri lu, ataupun lu cewek gitu. Lu bilang di rumah, aduh bokap gue banyak aturannya gini, terlalu banyak ngelarang gini segala macem. Dan akhirnya lu nggak respect sama dia. Baik lagi ini, it's about love and respect. Kita cowok, kita harus bisa mengasihi cewek. Tapi kalau dari perempuan kan, jatahnya perempuan harus bisa hormat sama laki-laki. Gue lihat gini, kenapa ya ini menarik? Mungkin gue sedikit bahas ya. Karena gue sedang belajar juga gitu. Jadi gini, kalau misalkan kenapa istri ya cewek itu, kenapa harus belajar yang namanya respect sama cowok? Karena gini, kalau cowok ya, urusan kerja, urusan dalam struktur kantor segala macam, cowok itu kan lebih gampang, tahu atasannya, tahu bawahannya, jadi tahu jalur komandonya, gitu. Cowok lebih gampang respect. Tapi kalau cewek kan kadang, teman-teman, gue nggak lagi, kemarin kan Conan udah sempet bahas tuh yang KHU, gue nggak lagi stereotyping atau gue nggak. Cuman kalau cewek mungkin, loh, kadang untuk struktur gitu mungkin bisa agak lebih lost. Tapi kalau cowok biasanya lebih detail tentang struktur, tahu mana yang harus dia hormati dalam kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, kalau cewek, kenapa yang gue lihat gini, kenapa cowok harus belajar mengasihi dari cewek? Karena wanita itu pada prinsipnya kan, ya dia lebih gampang untuk mengasihi gitu, perasaannya lebih gampang gitu. Nah, di sini sekali lagi yang gue bilang, orang tua itu teman-teman adalah hadiah pertama yang Tuhan berikan pada kita. Jadinya lu suka nggak suka, lu rela nggak rela, ya itu yang udah terjadi, itu yang kita milikin sekarang, kita terima atau enggak gitu. Dan yang ketiga nih teman-teman, gue nggak lama di sini. Oke, ini ceritanya bos gue di kantor gitu. Kita manggilnya Kasamiton, Kasam. Jadi ini pemimpin di perusahaan kita di Makna Gangsing. Nah, gue sebut gini, pemimpin atau otoritas di tempat kerjamu adalah orang tuamu juga. Kenapa gue bilang gitu? Karena waktu gue sharing sama dia, dulu kan gue bilang, gue sempat ngomong, gue sama Hans ada di satu perusahaan yang sama, kita bareng-bareng, gue resign duluan, baru tahun lalu Hans juga resign dan lain sebagainya, kita banyak ngobrol. Satu hal yang gue belajar gini teman-teman, ini dia suka miara binatang, dia miara burung ceritanya. Dia bilang gini, lu lihat deh ini burung. Burung itu, istilah binatang itu, kalau dikasih makan sama majikannya, dia nggak gigit. Tapi terkadang nih teman-teman, kita manusia, contoh misalkan gue nggak suka nih sama pemimpin gue resign dari perusahaan gue buat perusahaan yang sama kayak dia, gue makan klien dia, pokoknya karena gue jelek-jelekin dia dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, tadi poin pertama yang gue bilang, hukum hormati orang tua itu tetap hukum universal. Lu pernah sadari gak sih, atau punya teman, atau lu gue gak tahu, atau lu mungkin mengalami, karena gue jujur mengalami yang tadi gue bilang, gue jari patah itu ya. Lu dalam hidup lu ngerasa hidup lu oke, lu fine, lu enjoy, tapi dalam perjalanannya gini, ada orang yang kayaknya bisnisnya apa segala macamnya, mantep deh, pokoknya dia dalam karir yang kayaknya udah mau peak performance-nya, tapi tiba-tiba dia kayak nabrak tembok yang nggak kelihatan. Contohnya dia bisa tiba-tiba sakit, dia bisa tiba-tiba ngalamin apalah
yang mungkin loh kok bisa begitu gitu. Gue nggak tahu teman-teman bisa relate atau enggak, punya pengalaman atau enggak, tapi ini kayaknya pengalaman yang gue rasa gue ngalamin gitu. Karena gue yakin sekali lagi hukum universal itu berlaku. Hukum universal itu ada and it's real gitu loh. Nah, ini gue mau cerita terakhir ya. Kayak gue bilang gue nggak lama. Gue mau cerita terakhir, ada yang namanya teman-teman hukum Kronos sama Kairos ya. Teman mungkin udah pernah dengar juga. Kronos itu kita nabur sesuatu, kita apa namanya? Ya kayak inilah zaman dulu kan kalau misalkan di sekolah kan nanam toge ya, yang pakai kapas tuh. Itu kan paling cepet tuh. Itu gue inget paling sehari juga udah numbuh gitu kan. Seminggu mah udah panjang lah ya. Tapi yang namanya kita lagi bangun nabur sesuatu ya. Kayak gue nih lagi ngerintis perusahaan training segala macam. Ini baru pertama kalinya gue ngerintis sesuatu gitu loh. Dalam hidup gue ya, yang gue rasa dalam hidup gue baru ini ngerintis sesuatu. Banyak kayak dalam banyak hal gue ngerasa, duh kok kayaknya agak jalan di tempat, kayaknya nggak ngelihat sesuatu yang ini visionnya gimana ya, ini gue mesti kemana ya, ini gue ngapain ya gitu. Dan gue rasa itu sama kayak waktu kita lagi nanam sesuatu, ya kita nabur ya kan, kita siremin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan baru kita bisa lihat hasilnya dikit-dikit. Jadi gini teman-teman, kadang Kronos itu adalah waktu saat paling bosennya deh kita lakuin, saat paling bosennya deh kita kerjain. Tapi ingat kalau Kronosnya udah cukup, Kairosnya itu waktu yang tepat itu akan terjadi sesuatu. Nah, ini gue cerita sedikit sudut pandangnya teman-teman. Nah, ini ceritanya gini, manusia ingin terbang. Ya, jadinya kita tuh gini, ini adalah pesawat tempur yang gue baca nih, pesawat tempur yang 3-6 kali kecepatan cahaya. Ya. Nah, ini pesawat penumpang terbesar di dunia saat ini. Kalau teman-teman lihat itu kayak ada atas bawahnya double deck gitu. Ini istilahnya kayak hotel Indonesia, lu bawa terbang gitu kali ya. 500-an orang mungkin di dalamnya. Nah, ini pesawat kargo terbesar di dunia saat ini. Ya, bannya banyak bener. Ya kan, bisa dilihat juga. Nah, tapi teman-teman tahu gak sih, kalau misalkan, oke, gue tanya, kalau teman-teman, gue tanya gini, siapa sih penemuh pesawat? Boleh di-unmute, boleh ditulis. Pasti tahu semua, gue yakin. Siapa sih penemuh pesawat? Lu searching di Google juga. Hans nggak mungkin nggak tahu. Lu jangan, Albert Einstein mungkin Hans ya. Ini ada yang di chat nih. Wright Brothers. Wah, tuh Isaac Newton bukan. Oke, Wright Brothers. Nah, kita lihat sedikit sejarahnya gini. Zaman dulu kan manusia ingin terbang. Jadinya zaman dulu ada orang main layang-layangan, gitu kan. Nah, konon gak ada yang tahu siapa yang benar-benar mulai sebelumnya. Jadi 400 sebelum Masehi, budaya Chinese, mereka kan main layangan. Jadi contohnya, wah gue pengen nih bisa terbang gitu ya. Mereka taruhlah boneka-bonekaan di layangannya, mereka taruhlah apa yang, maksudnya pas dia ngeliat terbang, oh mungkin suatu saat gue bisa terbang, nggak tahu gimana caranya gitu ya. Nah terus tahun 1908 ini layang-layang mengangkut manusia, ya tahun 1908. Selanjutnya, nah ini Hero of Alexandria di Yunani, dia menjadi inspirasi untuk penemuan yang namanya mesin. Nah, Leonardo da Vinci, teman-teman, tahun 1485, kalau kita tahu di sejarahnya, Leonardo da Vinci memang bukan penemu pesawat, tapi sketsa-sketsanya. Ya, gue waktu itu kemarin ke US, gue sempet datang, gue ke Ronald Reagan Museum, ada nih gambar-gambar sketsanya dia gitu. Tentang penerbangan, aerodinamika, dan lain sebagainya. Nah, Joseph Mitchell dan Jacques Etienne Montgolfier, agak susah namanya, 1783 juga nyobain nih domba, ayam, bebek sejauh 2 meter dicobain terbang, setinggi 2 meter sejauh 1,5 kilometer dicobain, oh bisa terbang. Terus habis itu kalau nggak salah dia cobain orang juga deh, tapi orangnya mati gitu ya, kecelakaan. Nah ini juga si George Cayley, bahkan dia dijuluki Bapak Aerodynamics. Ya, teman-teman mungkin
Ini juga si Otto Lilienthal, orang Jerman. Orang Jerman, tapi setelah 2.500 penerbangan, Otto meninggal. Loh, sedih banget sampai meninggal, tapi tetap nggak disebut namanya sebagai penemu pesawat. Juga siapa nih? Samuel Langley, pesawat dengan mesin uap. Ya, dia akhirnya gagal terbang dan jatuh tuh terakhir. Tapi apa? Ya ini kita tahu nih, akhirnya tahun 1903 berarti kurang lebih 100 tahun kemarin, kurang lebih 100 tahunan lah ya. Wright Brothers dinyatakan jadi penemu pesawat dengan mesin 12 tenaga kuda, terbang sejauh 50 meter selama 12 detik. Udah. Dan ini adalah Wright Brothers gitu loh, yang nemuin pesawatnya. Tapi teman-teman yang menarik, tahu gak sih, kalau sebenarnya, ya kadang sih kalau mau dibilang, ya nggak fair lah ya. Kalau kasarnya nggak fair, loh kok si Wright Brothers yang dibilang penemu, yang sebelum-sebelumnya gimana? Nah, perhatiin gini deh teman-teman. Kadang kita suka nggak menyadari gini, kalau si Wright Brothers mesti disuruh nih ya, untuk dia ngalamin yang kayak si Otto, kayak si Leonardo da Vinci, apa segala macam. Dia nggak ngeliat, nggak mau belajar apa yang sebelumnya udah pernah terjadi. Mesti mati 7 kali dulu dia, baru bisa jadi penemu pesawat. Gitu. Karena dia kan cuman, oh ini udah pernah nemuin ini, oh ini, oh oke. Kemarin gue sempat sempat lihat si siapa namanya, Rupert kalau si Hans tahu tentang morphogenic field, Hans. Jadi MM field. Jadi dia nemuin gini, bahwa ada kita antara manusia ada yang namanya magnetic field. Mungkin gue nggak jelasin secara detailnya, teman-teman bisa nanti lihat sendiri. Tapi yang pasti gini, di dalam dunia ini teman-teman, di dalam semesta ini ada yang namanya kecerdasan universal. Di mana lu tuh kayak di M-Field itu ya, semacam lu tinggal ambil kecerdasan universal itu, atau kalau di sini kan mungkin gampangnya gini lah ya, karena kita sekarang di dunia digital, semuanya lu bisa ketemu di Google kan informasinya. Lu mau bikin apa kek, lu mau bikin makanan, lu bikin ramuan apa, lu bisa temuin informasinya di Google. Nah, ceritanya waktu itu ya sama kayak si Wright Brothers ini, mereka cari semua literatur pembelajaran, orang udah pernah belajar apa tentang dunia aerodinamika, dan akhirnya mereka berhasil terbang sejauh 50 meter selama 12 detik. Tapi sekali lagi, kalau misalkan mereka nggak mau belajar dari pendahulunya, apa yang mereka bisa dapat? Nggak ada. Nah, kalau gue boleh tanya nih teman-teman sekarang gini, gue tutup dulu. Teman-teman di sini, kalau gue boleh tahu, teman-teman adakah di sini yang tahu nama kakek atau neneknya? Kalau tahu boleh ngacung, boleh apa, emoticon terserah. Boleh bilang yes, boleh bilang saya. Ada yang tahu nama kakek neneknya? Jempol, oke. Oke, tahu ya. Ada yang tahu dia lahir di mana, terus tanggal berapa? Nah, kakek nenek lahir di mana? Tahu? Wih, Jessica tahu. Ricky tahu. Oh iya, Eugene Rachel tahu ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman gini. Apakah kalian tahu dalam kehidupan mereka apa sih nilai-nilai hidupnya, teladan hidupnya, perjuangan hidupnya? Ada yang tahu? Wih, keren nih Kak Bunga. Kak Bunga boleh aku suruh minta share, Kak? Boleh sharing nggak? Kalau lagi nggak bisa, nggak apa-apa. Ih, Jessica juga tahu. Luar biasa. Nah, gini teman-teman. Ya, mungkin ntar di diskusi kita bakal share juga. Kalau teman-teman mau share, gue pengen tahu juga. Karena gini teman-teman. Yang gue tahu adalah, kadang kita lebih banyak tahu tentang Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Tapi kita bahkan nggak tahu kakek nenek kita tuh sebenarnya turun dari mereka. Kita ada karena mereka ada, gitu. Tapi kita nggak pernah menyadari, iya ya gue punya kakek nenek. Terus apa yang diperjuangin, apa ya? Dan ini akan terus jadi yang namanya lingkaran setan.
Kenapa? Ada yang namanya dosa 3 generasi, teman-teman. Apa yang pertama itu tidak menghormati generasi sebelumnya. Kita mungkin nggak bisa ngerti, oh iya ya, mungkin teman-teman juga ada yang baru pertama kali denger nih hari ini, kok gue mesti tahu kakek nenek gue mereka ngapain, perjuangannya apa segala macem gitu. Buat apa gitu. Nah teman-teman kalau misalkan kita pikir sedikit ya, misalkan contoh nih, mohon izin, Pak Jokowi, misalkan kakek neneknya, sorry to say, germo, orang tuanya kriminal, tiba-tiba anaknya presiden, susah nggak deh? Susah nggak? Susah. Kok gue tiba-tiba presiden kayaknya eh dari mana gue bisa jadi presiden? Orang tua gue sendiri, kakek nenek gue nggak jelas. Kok gue bisa tiba-tiba presiden? Dia mungkin juga bingung gitu. Tapi mungkin nggak? Iya mungkin. Tapi sekali lagi gini, dosa 3 generasi yang pertama adalah mungkin orang tua kita nggak tidak menghormati generasi sebelumnya. Kita nggak diajarin untuk menghormati generasi sebelumnya. Dan generasi kita sekarang itu tidak berperan maksimal dalam generasinya. Jadi, gue hidup ya padanya aja lah, gue hidup, yang penting gue bisa hidup. Tadi Han sempat share juga tentang temennya ya, yang sepertinya luar biasa, tapi kok pesimistik gitu. Ya, we never know gitu. Kita masih tanya lebih dalam apa yang ada di frame pikirannya, apa yang jadi belief-nya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, apa dosa generasi yang ketiga? Tidak mempersiapkan generasi selanjutnya. Jadi artinya apa? Ini bakal terus-terusan aja di lingkaran setan yang tiap generasi kita merasa, wah ini generasi gue dong, terserah gue dong, gue mau ini, mau itu. Bahkan kan, teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya, kalau di negara Eropa, Amerika sana kan, anak udah usia 17 tahun, wah mereka dapat freedom-nya mereka. Mereka keluar dari rumah, mereka mau nyebut nama orang tuanya pakai nama sendiri. Wey John, wey lu siapa? Emaknya, bapaknya disebut pakai nama sama mereka. Dan itu sebenarnya pada akhirnya gini loh, teman-teman. Hukum universal, lu seneng nggak seneng, lu suka nggak suka, itu bakal terjadi. Paling gampang lagi deh, gue kasih contoh gini. Gue nih, gue ini ada asam urat kan. Gue baru tahu gitu. Udah dari pas di kerja bareng Hans tuh, gue ada asam urat. Jadi karena gue banyak suka makan sayur hijau sama daging merah juga. Itu ternyata itu nggak boleh. Nah, pertanyaannya gini, waktu gue kan nggak ada info, maksudnya gue nggak ada pengetahuan nih, jadi gue makan ya makan aja karena yang gue tahu sehat gitu kan, makan sayur segala macam. Tapi ternyata gue kena asam urat. Nah pertanyaannya gini, hukumnya terjadi gak? Gue sakit gak? Iya gue sakit karena gue kelebihan purin. Jadi balik lagi teman-teman, hal yang seperti ini namanya hukum universal, itu pasti terjadi lah, gitu. Dan yang terakhir mungkin gue cuman mau ngomong gini sih teman-teman, saat kita jadi orang tua nanti, kita mati-matian untuk besarin anak cucu kita, tapi betapa sedihnya kalau nilai-nilai perjuangan hidup kita, mereka nggak ada yang tahu. Gitu loh. Bahkan mungkin kakek nenek kita nih, ya gue nggak tahu mereka lagi ngeliat kita gitu, dan mereka bahkan, padahal nih cucu gue banting tulang buat dia, gue ini buat dia, tapi dia nggak even tahu nama gue gitu. Nah, di sini mungkin pesan yang gue pengen share ke teman-teman adalah gini, biar pesan hormati orang tua ini bisa tersebar gitu dan dipraktekkan. Dan biar kita ini bisa jadi yang namanya pengemudi sejarah, bukan penumpang sejarah. Jadinya kita ada di sejarah ini, kita tahu menghormati orang tua, kita tahu mempersiapkan generasi setelah kita, dan kita tahu menghidupi apa yang kita hidupi di generasi kita lakukan sesuatu. Gitu. Ya. Dan oke, itu terakhir yang pengen gue share teman-teman. Selamat mengalami proses kesadaran baru. Ini foto gue sama nyokap gue ceritanya. Dan nanti boleh mau follow IG gue juga di sini, dan IG Makna Gangsing. Ya, kalau pengen tahu lebih lanjut juga. Kira-kira itu Hans yang bisa gue share malam ini. Thank you kesempatannya. Gue balikin lagi ke lu. Masih di mute bro. Hans,
Kedengeran gak Hans? Hans. Gue diem-diem aja deh. Udah kelar gue. Denger gak sih dia? Oh, oke, oke. Oke. Hmm, Oke, teman-teman. Jadi, tadi mungkin gue bisa share sedikit ya yang tadi tentang M-field atau morphogenetic atau magnetic field yang apa gini teman-teman. Makanya tadi gue bilang mungkin pesan ini Sorry, kenapa lu? Ntar tombol gua- gue error. Nggak apa? tahu kenapa, jadi mesti gue close terus buka lagi. Oke, oke. Tadi mau dilanjutin, Ren? Boleh? Ya, gue share dikit tentang yang M-field itu Hans ya. Oke, Sebenarnya, boleh. gue kemarin belajar gini, morphogenetic atau magnetic field itu, jadi ada risetnya gini, di satu pulau di Jepang ada jadi ada sekumpulan monyet di pulau itu ya. Mereka dikasih buah apel nih. Mereka dikasih buah apel, mereka makan. Nah, singkat cerita, setelah berapa lama, ada satu monyet yang dia celupin apelnya ke laut, dan dia makan. Terus monyet lain pada ngikutin. Dan mereka seneng gitu. Mereka seneng. Akhirnya mereka lakukan seperti itu. Nah, dan maksudnya gini, ada pulau yang cukup jauh sebenarnya dari situ, tapi masih di Jepang. Waktu periset itu datang lagi ke sana, mereka ngelihat, loh, kok monyet yang di situ juga makan apel dicelupin ke air asin dulu baru mereka makan. Nah, ada satu penelitian lagi yang menarik gini. Waktu itu entah dimulainya di mana ya, Amerika apa Inggris. Tapi di satu channel TV yang nggak terlalu terkenal di Amerika, mereka coba kasih foto abstrak, gitu ya, foto abstrak, dan itu di acara itu orangnya bilang gini, dalam 2-3 hari ke depan, kalau ada Bapak Ibu, maksudnya yang tahu foto ini foto apa, kirim ke kami, nanti kami kasih hadiah kalau benar. Nah, setelah 2-3 hari, mereka ada yang kirim, ternyata dapat 2 orang benar. Ya, ternyata fotonya itu, foto abstrak itu gambar orang sama kuda, ceritanya. Nah, terus dari situ, riset itu mereka cobain lagi ke Inggris, ke Afrika, kemana. Nah, tambah lama tuh, percobaan itu waktu dicobain di Inggris atau di mana, kedua, loh kok lebih banyak nih ya, misalkan 10 orang, pas dicobain kemana lagi, kok lebih banyak lagi gitu. Nah, itu ya dari situ mereka si Rupert itu dia nemuin gini, ada yang namanya morphogenetic field, Hans. Jadinya di mana kalau seseorang tuh, bahkan binatang ya, ini research-nya bahkan di binatang, kayak ada yang udah pernah melakukan sesuatu di ujung dunia mana, di ujung dunia sana juga ada yang sedang melakukan. Maksud gue cerita ini kenapa? Gue entah gimana di hati gue tuh ada keyakinan gini, mungkin tentang hormati orang tua ini nggak banyak yang come up with this idea atau this tema gitu loh, Hans, yang sejauh ini gue tahu ya. Tapi mungkin di dunia bagian mana gue nggak tahu, sedang ada juga yang come up with the same ideas gitu loh. Karena gue yakin ini hukum yang universal. Dan poinnya gue mau ngomong tentang ini. 2045 itu kan kita bonus demografi, makanya dibilang Indonesia akan jadi negara 4 terbesar dunia menurut dalam skala ekonomi ya, itu jadi 1 China, 2 Amerika, 3 India, 4 Indonesia dalam bonus demografinya. Tapi lu bisa bayangin dari sekarang kalau misalkan hal yang sesimpel kita hormatin orang tua, gini deh, lu nggak mungkin bisa hormatin orang tua yang di rumah, di kantor kalau lu nggak bisa hormatin yang di rumah. Gitu. Itu sesimpel itu sih kalau menurut gue. Jadi menghormati orang tua ini adalah, kalau gue boleh visi terlalu jauh lah misalkan ke 2045. Lu mau bangun apa hari ini, kalau even dari rumah sendiri, golongan paling satuan terkecil ya yang ada, yang kita bisa lahir di yang namanya keluarga itu, kita nggak bisa hargain gitu. Kita mau ngomong apa gitu. Yeah. Itu sih poinnya. Yeah. Gitu, Hans.
Wah, thank you banget, Ren. Menurut gua apa yang Randy bawain luar biasa ya. Sebelumnya kita give an applause ya buat Randy. Thank you Randy udah sharing. Something about parenting ya. Yang gua lihat adalah ini mungkin Randy juga setuju, karena mungkin teman-teman yang lain juga setuju gitu ya. Parenting itu satu hal yang apa ya, atau tentang ini deh, apa namanya, pendidikan keluarga lah pada umumnya ya, nggak cuma parenting ya. Itu tuh jarang banget sebenarnya diajarkan gitu. Kayak gue pribadi tuh jarang tuh ketemu sebuah kelas atau ya courses lah ya, pendidikan gitu ya, yang ngajarin kita tuh educating gitu tentang how to build a family, how to live in a family gitu loh. Ya nggak sih? Itu jarang banget gitu, ya. Dan gue juga ngerasa kayak bener yang tadi Randy bilang, sebentar gue mau merit gitu, ini contohnya dari diri gue ya, gue mau merit, jadi parents, ya kan, jadi suami, jadi parents ya. Jujur nggak ada yang ngajarin gitu, ya kan? Somehow you just have to, apa ya, istilahnya, throw yourself gitu ya, into the role ya, dan lu belajar aja gitu as you go gitu. Itu satu hal yang jujur aja gue nggak kebayang gitu ya kan, poin nomor 1, poin nomor 2, nomor 3, bagaimana menjadi parents yang baik atau menjadi suami yang baik. Somehow nggak ada yang ngajarin gue. My parents gitu kan nggak ada tuh duduk gitu kan, somehow ngajarin gue, educating how to be a good parents gitu lah ya, one day for your family gitu, for your children gitu. Satu hal yang menarik gitu dari Randy tadi, pengalaman sharing juga gitu ya tentang tentang kehidupan keluarga. Ini udah banyak pertanyaan yang masuk, Ren, sebenarnya. Cuman gue menarik banget sebenarnya dari pengalaman lu gitu ya. Gue pengen denger sebenarnya dari pengalaman Randy. Tadi Randy tuh bisa, gue yakin nih tadi 3 konsep yang tadi Randy omongin ya, tentang hormati orang tua adalah hukum universal, ya kan. Kalau Randy di sini kebetulan orang tuanya seorang pendeta ya kan, dan Randy-nya juga nggak jauh-jauh dari itu sebenarnya. Dunia pelayanan cukup kuat gitu, di dalam kehidupan seorang Randy gitu, yang gue tahu gitu. Dan kebetulan Randy ini kan tadi kan bicara bahwa ya di agamanya Randy gitu ya, agama Kristen nih, Kristiani gitu ya, dibilang bahwa hormati orang tua adalah hukum universal gitu ya. Dan juga dibilang ortu adalah hadiah pertama yang Tuhan berikan, ya kan. Pemimpin atau otoritas di tempat kerjaan adalah ortu juga sebenarnya. Jadi ternyata nggak cuma di rumah gitu ya, otoritas juga soal bentuk parenting juga sebenarnya. Nah, yang gue bikin penasaran adalah Randy ya, bisa dibilang kalau bicara keluarga ya, bukan keluarga yang lengkap gitu ya, Ren. Bukan maksud apa-apa ya, Ren ya. Tapi kalau bicara bahwa Randy mungkin boleh gitu ditinggal orang tua di umur yang sangat muda gitu ya, Ren ya. Papa khususnya, yang papanya Randy kita tahu is a public figure gitu ya, salah satu pendiri gereja terbesar di Indonesia ya, meninggal di umur yang sangat muda. Dan Randy juga ditinggalin gitu sama papa gitu ya kan. Tapi Opa Tuhan ceritanya kalau itu. iya Kalau kan. yang salah satu pionir ya, Opa. Iya. Opa gue. So anyway gitu, keluarganya Randy ya. So Ya, jadinya maksudnya gini, Ren, gimana sih sebenarnya, lebih tertarik ke pengalaman Randy sih sebenarnya. Kayak perspektif sebagai seorang anak lah gitu, tinggal di keluarga yang ya lu sendiri ya, lu nggak punya saudara, terus lu tinggal sama seorang mama ya, yang ya dulu bekerja ya, Ren ya, wanita karir, single parent, fighting for the family, menghidupi seorang anak gitu ya, Randy. Dan juga gue tahu pelayanan juga gitu. Nah, gimana sih seorang Randy gitu bisa dapat pengertian seperti ini gitu, walaupun mungkin dari sisi figur ya, di rumah mama adalah seorang single parent gitu ya kan. Dan Randy mungkin di umur di umur remaja sampai dewasa bisa dibilang
figur papa tuh mungkin nggak present gitu ya Ren ya, kurang lebih seperti itu. Nah, apa sih yang membuat lo punya pengertian seperti ini gitu ya, tentang menghormati orang tua, lalu kenapa sosok orang tua itu penting, padahal mungkin lo sendiri belum tentu ngerasain, gua nggak tahu gitu ya, cuman eee, lu sendiri sebenarnya sosok itu kan nggak full di lu gitu ya, dan bagaimana lu punya pengertian dan memahami bahwa respecting and loving parents itu tuh penting sekali gitu, ya kan. Padahal mungkin lu, gua nggak tahu ya, mungkin ngerasain secara full the love of mom and dad itu tuh nggak nggak banyak banget, nggak full gitu ya di dalam kehidupan lu. Itu yang gue penasaran. Gimana Ren menurut tanggapan lu? Jadi, ya, tadi mungkin gue secara spesifiknya belum cerita ya. Bokap kan usia gue 10 tahun kan Hans, jadi gue kelas 5 SD saat itu. Nggak ada gitu. Dan memang usia gue juga usia 10 tahun, gue nggak tahu lah gue mikir apa ya. Dan kondisi saat itu gue masih kecil gitu. Dan buat gue nih sejauh ini sampai sekarang berarti kan kurang lebih udah jalan 15 tahun sejak tahun 2005 ya Hans, ini 2020. Dan yang pasti gini sih, kalau dari sisi nyokap sendiri, gue ngeliat gini, nyokap tuh bisa nge-cover fungsi. Nah di sini mungkin highlights-nya itu fungsi Hans. Jadi buat gue nyokap juga bisa cover fungsi bokap gitu loh. Dalam artian untuk direct gue, untuk ngejagain gue, untuk ngomong apa adanya kebenaran dan lain sebagainya gitu. Dan gue pun kalau dari sisi guanya Hans ya, gue ngeliat kenapa dalam artian kan lo bilang bisa flow, bisa ngikut apa segala macem dalam perjalanannya gitu. Karena gue ngerasa gini sih, gue punya purpose, gue punya tujuan, gue punya goal gitu. Dan mungkin gak ada yang bisa bilang itu tepat atau enggak, karena kan itu pilihan gue. Gitu. Jadi dulu gue pengen banget serius di dunia musik, yang even gue SMA kan sempat waktu itu karena tante gue ada di US, gue udah mau kesana aja, gue mau sekolah musik, tapi akhirnya gue harus balik lagi, gue ngambil kuliah manajemen gue. Tapi gue cerita ke lu tuh Hans, kalau lu inget tiap hari tuh 3 semester awal tuh gue kupu-kupu banget kan. Gue kuliah pulang, dengan gue punya tujuan sehari gue mesti latihan drum 5 jam minimal. Gitu. Dan dengan purpose seperti itu yang gue lihat, kalau lu punya goal dalam hidup lu, gue rasa itu yang bakal keep you on track. Gitu sih, sampai akhirnya gue masuk dunia kerja di training dan lain sebagainya, ketemu lu is another thing. Karena gue beneran gak pernah kepikir bakal ke situ. Gitu, tapi yang pasti dalam setiap yang gue kerjain, gue mesti tahu dulu tujuan gue lakuin ini tuh apa. Gitu. Jadi baru gue bisa lakuin. Gitu Hans. Oke. Thank you. Jadi somehow kalau tadi gue merekap jawaban Randy adalah yang bikin jadi Randy saat ini ya karena Randy merasa bahwa seorang nyokap ya itu bisa cover fungsi bokap dan fungsi nyokap secara bersamaan ya gitu ya. Ya. Nyokap lo orang yang hebat bro. Ya kan. It's very apa ya, such a blessing lah gitu ya, mungkin bisa punya orang tua yang seperti nyokap Randy juga gitu, kalau bisa cover kayak gitu ya. Nah tapi kan kita tahu ya bro ya, di dalam kehidupan ini kan nggak perfect ya bro ya, karena kita tahu beberapa temen lah ya yang gua tahu juga ya, living in a tinggal di dalam keluarga yang nggak perfect gitu bro ya. Yang tadi Randy bilang itu fungsi gitu ya. Mungkin orang tuanya present gitu, tapi belum tentu berfungsi ya dalam cara pandang kita gitu. As a child gitu ya, sebagai seorang anak kita mandang kayak wah nggak begitu berfungsi gitu kan. Entah itu kita mandangnya apalah ya kan, berfungsinya dalam apa, mungkin orang tua yang sibuk kerja, nggak ngurusin rumah itu kita anggap nggak berfungsi ya kan, workaholic ya kan, orang nyokap yang nggak pernah hadir yang pergi ngelayap terus, nggak pernah ada waktu untuk spend waktu sama anak-anaknya, itu kita anggap juga nggak fungsi dan sebagainya, apapun definisi kita lah ya.
Nah, kita tahu gitu ya kan, to be good parents, and probably kita juga ngelihat gitu, kemungkinan kita ngelihat teman-teman yang lain kayaknya orang tuanya nggak begitu gitu ya kan. Kita gimana sih Bro sebagai anak yang udah dewasa, kan di sini sudah pada dewasa gitu. Gimana sih sebagai anak yang dewasa gitu menanggapi hal tersebut gitu ya. Kadang-kadang kita ya kan kehidupan nggak perfect ya, orang tua nggak juga selalu perfect gitu. Hmm. Tapi kita sebagai seorang anak deh, bagian kita apa sih menurut lo yang kita bisa lakukan untuk bisa menanggapi situasi atau mungkin tinggal bersama orang tua yang seperti itu. Menurut lo gimana? Menurut gue simpelnya gini sih Hans, sama kayak tadi gue bilang, saat lu dikasih ini gift ya, namanya hadiah dari Tuhan, itu kan nggak bisa milih. Yang mana sebagai anak, yang namanya sebagai orang tua, lu nggak bakal bisa milih keluarga di mana lu ditempatkan apa. Kalau misalkan bisa milih mah semuanya pengen ada di keluarga kerajaan kali Hans. Gitu. Semuanya pengen ada di posisi yang baik. Semuanya nggak ada lah manusia yang nggak enak. Semuanya pengennya enak. Semua pengennya happy. Semuanya pengennya yang buat mereka ngerasa comfortable, nyaman. Tapi di sini buat gue kalau misalkan mau ngomongin kekurangan, nggak mungkin nyokap gue nggak ada. Anyway, nyokap gue untung udah tidur ya. Jadi menurut gue kalau mau ngomongin kekurangan, nggak ada yang perfect, nggak ada yang sempurna gitu. Tapi lu mau ngarepin seperti apa gitu. Yang mesti mungkin lebih dikelola buat gue adalah bukan tentang orang, kalau posisinya gue anak, bukan tentang nyokapnya gue bersikap seperti apa ke gue, sikap gue seperti apa ke dia gitu. Gimana feedbacknya gue, gimana gue menanggapinya, gitu. Mungkin juga gue nggak tahu ya Hansa, mungkin kalau dari cerita lu ada yang di rumahnya benar-benar sampai orang tuanya tuh benar-benar nggak jadi teladan, contoh ngomong kasar atau main hajar sembarangan dan lain-lain kayak gitu kan. Pasti ada gitu, pasti ada. Cuma kalau gue bisa ngomong lagi, lu mengharapkan istilah, lu pasti kan melihat gini, wah coba gue punya orang tua kayak Hans, pasti hidup gue lebih baik, pasti gue lebih sukses, pasti gue begini gitu dan lain sebagainya. Gue boleh jamin gitu loh, even tuh orang tua lu itu siapa lah, you name it, orang-orang yang hebat gitu loh. Misalkan kayak kita tahu Deddy Corbuzier misal, atau ya kan, atau siapalah, lu nggak bakalan bisa ngomong kayak gitu juga pada akhirnya, karena lu nggak nempatin istilah, lu nggak nginjekin sepatunya dia gitu. Jadi lu nggak bisa ngomong kayak gitu. Gitu. Dan gini sih Hans, poinnya tadi yang lu sempat ngomong kan, dari apa, kenapa gue bisa menangkap atau memahami pengertian hormati orang tua seperti ini, padahal nyokap gue single gitu kan ya. Betul Bro. Itu maksud gue gini, sesimpel karena gue ngalamin yang ini Hans. Nih. Dan itu proses berpikir banget buat gue. Dan even dari umur 15 tahun gue nggak benar-benar nyadarin ini loh. Kayak gue jari udah patah segala macem. Tapi gini, kadang kan mungkin kita mikirnya lu durhaka tuh kalau lu pakai obat, terus habis itu lu main cewek, lu ngambil duit orang tua lu dan sebagainya, lu ngasar pukul orang tua lu. Mungkin itu juga yang ada di pikiran gue tadinya gitu. Tapi waktu gue nyadarin, gue kadang ngomong sama nyokap kasar, gue suka jawabin dia ngomong A, gue udah sampai D gitu. Jadi kayaknya gue udah lebih pinter, gue udah S2, enggak, gue baru S1 aja misalkan. Misalkan ya gak, lu gak sadarin semua yang lu bisa dapetin, lu milikin sampai sekarang kan, intinya gini, lu mesti tahu lu bisa ada sekarang tuh jauh di belakang lu itu ada yang udah do something duluan buat lu. Gitu. Jadi seringkali kita loss-nya di situ mungkin Hans. Iya. Itu yang gue sadarin juga gitu. Bener.
Eh, kan kita ngelihat ya, Ren, bahwa yang kita tahu persis lah gitu ya, we are the product of our past experiences ya, Yes. gitu kan. Ini dari gue baca sih gitu, bahwa orang tua yang mungkin nggak fungsi lah ya, nggak fungsi sebagai mana mestinya ya kan, atau mungkin keluarga yang imperfect gitu ya, di mana mungkin orang tuanya ada yang abuse dan sebagainya gitu ya. Beberapa ada yang nanya di sini terkait hal itu gitu. Itu biasanya adalah efek juga gitu dari bagaimana mereka dibesarkan juga gitu. Itu yang gue pernah baca sih, Ren, gitu. Um, yang apa yang mereka alami gitulah sebelumnya gitu. Ya, ya. Kita, nah kalau misalkan nih ya, di sini ada yang nanya juga ya kan, ketika kita punya orang tua yang seperti itu gitu ya, orang tua yang tadi bahasanya Randy nggak fungsi dan mungkin nggak abusive dan sebagainya ya, gimana sih kalau kita ngerasa orang tua kita tuh nggak bisa being good parents gitu ya, memberikan contoh yang baik, mengajarkan bagaimana yang baik gitu ya, itu susah banget buat respect mereka gitu, ya kan? Bahkan gue punya temen gitu yang bilang kalau gile men, gue belajar tentang kehidupan malah sedikit dari orang tua gue malah banyak lebih belajar dari teman-teman gue. Ada yang ngomong kayak gitu, ya kan? Gimana gitu kita menanggapi hal itu, ya? Living with those imperfect parents ya, yang nggak function, mungkin abusive dan sebagainya. Gimana sih cara kita supaya kita bisa tetap respect mereka, gitu? Oke. Tiba-tiba gue keinget, Hans. Lu pernah nonton Miracle in Cell Number 7 nggak? Oh iya, pernah. Gue tiba-tiba kayak inget film gitu loh. Kayak, kalau gue inget-inget ya itu udah lama juga kan tuh film. Yang apa katanya di remake lagi di Indo, gue kayak nggak yakin. 2013 gitu. Jadi, kalau dicerita itu kan orang tuanya yang sorry to say autism kan. Anaknya autism, anaknya yang mesti ikut tinggal dalam sel dan lain sebagainya, yang pokoknya kayak karena orang tuanya ini autis jadi kayak di trap gitulah, ya, bapaknya jadi bersalah. Buat gue film ini nilai moralnya tinggi banget sih. Jadi gini loh, balik lagi ke poin dimana lu nggak bisa pilih siapa orang tua lu nggak bisa milih, istilahnya lu nggak bisa milih takdir lu, takdir ya takdir, gitu kan. Tapi gini loh Hans, gue ngeliat dari perspektifnya gini, waktu akhirnya bokap gue Tuhan izinin meninggal gue usia 10 tahun, itu ada maksud Tuhan. Gue ambil perspektif itu ada pesan, itu ada sesuatu yang dimana kan gak semua orang ngalamin kayak gue, Hans. Gak semua orang yang dalam usia dia masih kecil, dia kehilangan orang tuanya, gue gak lagi bilang baik atau buruknya, karena itu kan perspektif orang. Itu balik ke lu punya orang tua, lu suka nggak sukanya kan itu terserah anaknya gitu ya, itu berpandangan anaknya. Tapi gini, gue balik ke poin dimana waktu lu punya orang tua itu gini loh, message pesan apa yang dari pengalaman atau kejadian itu kan tuh ini buat gue semuanya pesan gitu loh. Ini makanya kenapa gue kayak iya deh gue mau bagi tentang love and respect nih Hans, akhirnya gue bilang gitu kan, padahal gue kemarin juga masih ragu gitu kan, tapi kayak gue rasa ini tuh message-nya gue gitu loh. Waktu gue mulai susun, ini message-nya gue gak ada bokap dari umur 10 tahun, gak mungkin itu bukan kebetulan gitu. Gak mungkin itu kebetulan gitu ya, gak mungkin itu kebetulan. Terus habis itu gue ngalamin ini tadi lagi yang ini gak mungkin, bukan kebetulan. Jadi gue mulai coba connecting the dots ya, kalau bahasa anak sekarang ya, ngomongin kayak, oh iya ini pasti ada maksud, Nah, pertanyaannya gini, saat lu ngalamin sesuatu, makna apa yang lu ambil gitu loh, dari meaningnya apa yang lu ambil dari suatu kejadian dalam hidup lu. Kalau lu cuma ngambilnya, wah oke, orang tua gue jahat, orang tua gue gini, orang tua gue gitu. Sekarang gini deh, lu sekarang misalkan punya orang tua nih Hans, bawel, lu pasti misalnya pengen dia nggak bawel, tapi nanti kalau ada lagi lu ini orang tua gue kok bau badan sih,
Ya, Dia juga. Terus habis itu apa? Suka terlalu ngekang. Ya nanti lu pengen yang lain lagi gitu loh. iya. Lu mau coba cari yang sempurna kayak gimana pun lu nggak bakal dapet. Intinya nggak ada yang inilah ya, nggak ada yang Nggak kita ada. mah maunya banyak ya Ren ya. Iya. Lu Iya. pasti mau kalau ngomongin maunya kita nggak ada puasnya, nggak ada selesainya, nggak ada kelarnya Hmm. gitu. Ini menarik banget ya bro, kalau tentang terkait apalagi jadi anak ya. Kita juga jadi gini, banyak yang ngajarin di luar sana mungkin kalau ada seminar-seminar keluarga kan selalu ngajarin bagaimana being good parents lah ya. Iya, iya. Being good parents ya kan, ya itu penting lah, penting ya. Hmm. Tapi nggak jarang gitu ada yang ngajarin being good children gitu ya. Hmm. Jarang gitu. Nah, kita di sini belum ada yang parents kan, ya kan. Hmm. Gue belum ya kan. Mungkin kalau di sini ada yang menikah mungkin good being good parents itu jadi relevan gitu. Cuman kalau Hmm. kayak kita being good children ya, Bro. Hmm. em, itu sebenarnya apalagi menghadapi orang tua yang tadi nggak perfect lah, ekstrimnya kita ambil ekstrimnya abusive parents atau orang tua yang mungkin nggak bisa dicontoh ya kan, apa nah itu atau mungkin orang tua yang memaksa ya seringkali kan karena orang tua kan identik dengan orang tua zaman dulu apalagi memaksa ya kan kamu harus kuliah ini gitu kan Ya. kamu harus kerja ini gitu. Kemarin baru ada yang cerita salah Hmm. satu teman kantor kita lagi biasa lagi meeting ada sesi curhat dikit gitu kan Hmm. dia cerita gitu Hmm. dulu sebelum masuk ke sebelum masuk perusahaan consulting ya Hmm. kebetulan gue juga kerja di perusahaan consulting dan sebelum masuk consulting dia itu di dunia perhotelan ya kan lalu begitu dia mau pindah ke hotel lain untuk cari opportunity yang lebih tinggi orang tuanya tuh ngelarang ya kan Hmm. lu nggak boleh kerja di situ ya kan lu harus keluar alasannya gini lu harus keluar dari zona nyaman lu keluar dari karir yang selama ini yang lu udah kerjain gitu kerjain something different ya kan. Ya. Ya itu orang tua lah ya bisa kasih Ya. banyak pesan kayak gitu gitu. Nah, Hmm. Hmm. tapi dia udah lulus, udah dewasa, masih diarahin kayak gitu ya, orang tua yang memaksa ya kan. Nah, Hmm. um, again kita tahu gitu bahwa our parents juga produk dari past Apa? Ya. experience mereka, past Hmm. families mereka gitu kan. Hmm. Nah, sekarang kita ambil contoh ekstrimnya tadi, kita living with abusive parents gitu ya. Apakah kita harus tetap tinggal sama mereka and let ourselves to be abused gitu kan, Hmm. membiarkan diri kita di abuse atau mungkin membiarkan diri kita untuk kita tinggal di rumah dan mungkin nggak sampai abuse lah ya kan. Hmm. Em, Apapun sebabnya kita jadi sering konflik sama parents kita, apakah kita harus stay di rumah Hmm. dan kita pergi dari rumah untuk memulai kehidupan yang lebih baik? Apakah itu bentuk kita kurang ajar sama orang tua atau gimana sebenarnya ketika kita hidup sama parents seperti itu? Padahal kita tahu juga parents adalah otoritas gitu. Ya. Gimana sih kita menanggapi hal itu menurut Randy? Oke. Kondisi kayak gini Hans ya, mungkin dulu nih ya, kalau gue zaman sekolah kan, Hmm. kita sangat suka ngeledekin dalam tanda kutip kan. Kalau di kelas tuh, kalau gue dulu di kelas tuh ada yang ribut gimana dikit, wah gue laporin Kaseto lu, gue laporin Kaseto gitu kan. Kayak kan Kaseto KPAI gitu ya, masih Iya. perlindungan anak dan ibu gitu. Cuman kalau mau dilihat sekarang kan, ya di berita mah udah lebih parah Hans, Hmm. lebih parah kayak, ya let's say kayak nggak ada moralnya anak, ayah dan ibu Hmm. mereka bersekongkol untuk ngebunuh anak, misalkan gitu kan. Hmm. Ibu dan siapa bunuh ini. Jadi yang gue lihat kacau, lu lihat gak sih kacaunya gitu loh. Hmm. Kacaunya kacau itu gitu loh. Dan dalam dalam kondisi tadi yang lu bilang, gimana sih kalau misalkan gue ini mesti stay sama orang tua yang gue yang abusive atau gimana? Kalau gue keluar nanti dibilangnya durhaka gitu apa segala Ah. macem. Hmm. Kembali sih Hans, kalau buat gue butuh orang ketiga, yaitu mediator Hmm. gitu loh. Dan kalau misalkan ini dari pihak anak yang bisa dan harus nyari, berarti emang harus cari gitu loh. Benar-benar orang yang bisa ngebantu dalam hal ini.
misalkan abusive-nya orang tuanya, let's say karena dia punya mental health yang kurang baik, memang ada ke arah situ, pastinya pasti dibantu dong. Tapi kalau misalkan ada juga mungkin orang tua yang mereka ngalamin itu tadi, misalkan dari past experience, mereka nggak mau gebukin anaknya, tapi tuh kayak kok ada something yang sebenarnya kan itu masalahnya di mental health juga, Hans. Atau dan yang lain sebagainya. Kita nggak tahu, dan yang paling kita nggak tahu adalah apa yang sebenarnya terjadi dalam diri orang tua itu kan sebenarnya yang kita pengen tahu. Tapi even kalau misalkan ngomong abusive, lu kalau udah langsung abusive, biasanya diajak komunikasi aja udah nggak mungkin, gitu kan. Nah, buat gue itu, kalau dari pandangan gue, itu pentingnya ada orang ketiga atau mediator itu untuk jadi penengah. Karena sampai kapanpun, ya bisa nggak akan selesai gitu. Bahkan bisa terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Kalau terus terjadi seperti itu. Gitu. Tapi kan susahnya gini bro, kalau lu tinggal di apa namanya, ya kadang-kadang lu seorang diri aja kan, gitu. Seorang diri aja yang kayak mungkin saudara-saudara lah, sepupu dan sebagainya itu kan udah langsung mandangnya kayak ya udah tahu sama tahu gitu, ya kan. Semua keluarga juga udah tahu, misalkan ya keluarganya si A nih kayak gini gitu. Gimana ya kita sebagai anak yang udah dewasa gitu kan menanggapi hal tersebut gitu kan, dan supaya kita tahu gitu untuk memperbaiki suasana nggak lebih buruk gitu kan, supaya nggak lebih buruk ke depannya. Nah, gimana ya gitu ya, menghadapi suasana seperti itu dan situasi seperti itu dan terutama di keluarga yang seperti itu gitu. Menurut lu langkah-langkah apa sih bro ketika ya itu mediator nggak ada, ya kan orang ketiga mungkin nggak ada, ya basically ourselves gitu kan, on our own gitu. Nah itu gimana tuh menurut lo dalam situasi kayak gitu? Mungkin Hans kalau lebih ke real case-nya, pastinya mesti tahu dulu usianya kan. Kalau misalkan usia yang belum bisa ngambil keputusan dan misalkan dia memang tinggal misalkan ibu yang abusive misalkan, anaknya juga baru umur 12 tahun, wah susah ngomong, jujur susah ngomong gitu. Karena mungkin anaknya pun belum bisa ambil keputusan. Tapi misalkan anak ini di usia yang udah lebih mature untuk bisa ngambil keputusan gitu ya. Gue rasa ini bukannya disrespectful ke orang tua, tapi ya dalam kondisi gue coba bayangin misalkan gue ambil conditioning dan positioningnya gini. Ini anak dalam misalkan faktor ekonomi susah lah, misalkan gitu ya. Dan juga orang kan makanya lu bilang nggak ada mediator karena mungkin dia pikir wah pasti duit lagi gitu kan atau apa gimana segala macem gitu. Nah kalau misalkan dia memposisikan dirinya dia terus jadi victim korban, ya dia akan terusnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari pandangan gue, kalau misalkan anak ini yang udah punya usia yang cukup untuk dia ngambil keputusan, dia bisa ngomong sama orang tuanya untuk minta mohon izin untuk berpisah karena alasan ini gitu loh. Dan balik lagi kan tuh anak kan nggak tahu orang tuanya tuh ada mental health apa segala macem, tapi paling enggak dia udah istilah uhau duluan ya, udah ngomong duluan, udah nyatain respectnya dan ya udah kalau emang itu mau nggak mau gitu loh. Oke. Gitu. Kalau menurut gue sih gitu sih. Iya. Gue mungkin punya pendapat yang sama sih Ren, tapi thank you buat jawaban lu gitu. Kadang ini kalau gue mikir sendiri aja ya gitu ya, kadang-kadang ya mungkin dengan kita nggak tinggal di rumah gitu ya, udah dewasa ya pastinya. Ini kalau konteksnya abusive parents tadi. Iya. Probably kita do something merciful loh buat mereka sebenarnya. Karena salah satu bentuk mengasihi and respect our parents menurut gue adalah kalau kita stay di rumah artinya kan we give them more opportunity kan sebenarnya untuk mereka being abusive kan sebenarnya, ya kan. Mereka jadi nggak sembuh gitu dengan keadaan mereka gitu. Tapi kita ngerti lah banyak banget orang yang ngalamin
abusive parenting gitu. Temenku banyak banget yang juga ngerasa kayak gitu. Ya kan, tumbuh di keluarga yang luar biasa orang tuanya abusive ya. Iya. Dan mungkin dengan kita memisahkan diri dari mereka ya, we give them space gitu. Kita kasih mereka space, kita kasih diri kita space untuk kita bisa forgive ya kan. Nggak mungkin kita bisa forgive kalau kita di dalam environment yang abusive ya kan. Nggak mungkin kita bisa forgive mereka, orang tua mereka, kalau misalkan kita diajarin you have to forgive others gitu lah ya. Kamu harus bisa mengampuni karena forgive means freedom gitu kan seringkali dibilang. Gua rasa nggak mungkin gitu kita bisa ngampunin kalau kita stay di dalam environment yang kita let ourselves to be abused gitu. Yes. Dan yang kedua adalah menurut gue juga kita pada saat yang sama adalah dengan kita nggak ada present bersama mereka, mungkin kita juga give them opportunity. Kita nggak ngasih mereka opportunity untuk mereka bisa abusive towards kita. Dan itu actually melakukan hal baik gitu untuk mereka, gitu. Ya. Ya mungkin itu ya something yang gue juga renungin gitu ya. Tadi kalau jawabannya Randy, I guess it confirms lah ya dengan jawabannya Randy gitu. Nah, ngadepin parents ya bro yang over controlling ya. Ini ada juga yang nanya tentang hal itu gitu. Over controlling ya kan, orang tua tuh sering banget bilang juga ya kan, lu harus merit gitu dengan suku A gitu kan, sering banget kan. Lu orang Chinese, merit orang Chinese gitu. Atau Jangan sama yang lain. Jangan sama yang lain ya kan, kalau bisa. Terus sama lah, juga ada juga gue punya teman orang Batak juga harus dapet orang Batak ya, yang marganya ini. Gitu. Orang tua zaman dulu ya, itu banyak banget yang beri kayak gitu. Itu gue ngalamin banget temen gue yang menikah dengan cross suku gitu. Struggle-nya itu deh awal-awal, nggak disetujuin ya kan karena dia bukan Chinese gitu kan. Ada aja gitu kan. Gimana tuh Ren menghadapi hal itu? Randy campur ya Ren ya? Nggak ya? Kalau Randy? Kalau gua Hans dari bokap tuh kan Manado. Tapi ada Kalimantan Dayaknya. Kalau nyokap Manado juga, tapi ada Chinese-nya. Wah ini campur aduk, 4 suku guys. Kalau Randy ya. 3 makanya Manado, ya kalau kita lihat mukanya udah campur, ada Chinese-nya, ada bulenya, ada Belandanya dikit, ada ada orang Iriannya. Oke. Over control-nya nih dalam konteks untuk nikah gitu Hans. Ya itu contohnya lah bro. Itu contoh. Banyak banget tuh yang kayak gitu kan, kayak sampai dengan siapa kita suka aja harus diatur. Kadang-kadang kan perasaan kan timbul dengan sendirinya ya bro, kayak cantik gitu. Apalah. Silakan lanjutin Kira-kira gitu kan. Gitu kan, ya kan. Namanya kita nggak tahu kita ketemu siapa. Cuman kan masih gitu loh. Maksud gue adalah ada orang tua yang sampai sebegitunya gitu kan. Nah, dengan situasi generation gap lah ya, kita tahu di situasi saat ini kan kita kan nggak nyambung banget tuh dengan orang tua kita sering kali. Ya kan, itu gimana sih menanggapi hal itu? Kadang-kadang sebagai seorang anak kan juga struggle ya gitu kan. Nah, lu gimana? Kalau menurut lu? Gua nih maksudnya tentang over controlling kalau dalam hal ya, kalau contoh gue kan kalau nyokap tuh lebih ngontrolnya jam pulang malam. Kan beda-beda kan orang tua tuh ngontrolnya di mana kan. Kalau gue nih jam pulang malam gitu. Kadang gue juga ngalamin, buset lu pulang lewat jam 12 di jam 11 gitu. Gue kasar ngomong udah bujangan, udah merasa gini gitu kan. Diteleponin gitu. Cuman ada juga temen gue yang lihat gue diteleponin, dia bilang, lu ini ya nyokap lu perhatian. Dan dia pengen kayak gitu. Makanya gue bilang kan lu gak bakal ketemu puasnya. Lu pasti rumput tetangga bawaannya tuh lebih hijau aja. Tapi kan kalau itu masih make sense ya. Jangan pulang malam. Gue kadang-kadang juga masih dikasih tahu gitu. Lu jangan pulang malam gitu kan. Karena ntar yang bukain kasihan atau nanti lu gak aman buat lu. Ya kan. Itu jangan bayangin. Cuman kalau kadang-kadang ada yang gak make sense bro. Kayak jangan, itu yang tadi itu menurut gua nggak make sense ya, tapi nggak tahu mungkin teman-teman lain punya pengertian lain gitu. Cuman kalau buat gua tuh itu nggak masuk aja gitu kayak lu ini sama yang Chinese ya, jangan sama yang lain gitu. Contoh. Nah, kayak gitu kan. Ya. Kebetulan orang tua gua nggak gitu-gitu amat, cuman
banyak yang ngalamin gitu kan, masih kuat banget gitu kayak. Nah itu tuh gimana tuh, ya kan? Ini menarik nih, seru kan. Itu memang generation gap itu yang bikin seru ya, Hans. Dalam artian gini loh, di dulu ya, anggaplah orang tua kita baby boomers kan, ya kan. Jadi eh, mungkin yang gini, yang mereka dapat, yang mereka absorb saat itu kan, memang lingkungan yang nggak seluas kita sekarang. Dalam artian culture-nya, pengetahuannya, pergaulannya, dan lain-lain. Itu yang menyebabkan kan culture shock juga. Jadi kayak, ini anak gua orang Chinese, kok apa? Bukan, sorry. Misalkan nih anak gua, ini ya bercanda dong. Saya orang Batak, kok jadi Koreaan anak saya gitu. Ke anak saya jadi ke Koreaan gini. Nah itu karena udah mixed culture kan, Hans. Jadinya kadang ya yang makanya balik lagi kan Conan suka bilangnya BTP, bukan Basuki kan, tapi bacaan tontonan pergaulan ya kan, gitu kan. Gue selalu inget tuh kalau dia bacaan tontonan pergaulan. Nggak apa-apa di sini gue bilang Conan soalnya yang ingetin gue, apa yang lu baca, apa yang lu tonton, lu gaul sama siapa, lu jadinya kayak gitu. Dan itu yang menurut gue ya juga gitu loh. Jadi kita kan dapat understanding sekarang ini istilahnya lingkupnya banyak banget, Hans. Lu bisa bayangin gak sih hari ini nih tahun 2020 kita pernah kebayang gak sih bahwa kita nih ketemu dalam satu kotak di rumah kita dan kita bisa, lu yang misalkan di luar kota bahkan luar negeri, kita ketemu dalam satu kotak ini dalam waktu yang sama, kita bisa ngobrol segala macem. 5-10 tahun lagi 5-10 tahun kemarin kepikir gak sih? Gue rasa enggak deh. Gitu. Atau 20 tahun. Bahkan gini loh. Pesawat tuh baru ditemuin 100 tahun lalu, Hans. Dan berarti bumi itu udah ada kan 2020 tahun menurut kalender kita. Gitu kan. Jadi sebenarnya banyak hal tuh sebenarnya yang mungkin kita dalam hal ini ya, konteksnya gue balik lagi, orang tua yang kayak begitu gitu. Dari pendapat gue adalah let them be them gitu loh. Jadi maksudnya let them be gitu loh. Jadinya ya orang tua kan jadi orang tua gitu loh. Apapun mereka punya pendapat, apapun mereka punya keputusan. Tapi balik lagi sekarang sebagai anak nih, kan kita udah tahu nih, maksudnya hukumnya hormati orang tua gitu loh. Lu mau gini loh, lu mau pura-pura ngormatin, lu kelihatannya sok ngormatin, tapi dalam hati lu nggak ngormatin, itu kan urusannya udah sama yang di atas gitu, yang tahu kan dia gitu kan. Tapi hukum akan tetap berjalan gitu kan. Nah, balik lagi buat gue saat terjadi kayak gitu, pendekatan lu sama nyokap lu tuh kayak gimana? Baliknya ke situ sih, pendekatannya seperti apa. Kalau misalkan lu langsung juga konfrontatif atau defensif, bakal kelar. Tapi kalau misalkan lu coba gali lebih dalam, kalau buat gue sih Hans, the power of question. Jadi lu tanya, maksudnya apa sih mah? Kadang kan gini loh, the map is not the territory. Maksudnya nyokap lu misalkan gini, lu jangan nama suku lain lah. Lu pokoknya jangan, pokoknya. Ya kan? Highlights pokoknya. Sering banget tuh. Highlights pokoknya, mesti, harus gitu kan. Highlights di situ. Nah, sekarang gue coba maksudnya pastinya dalam kondisi situasi tertentu yang enak, yang asik untuk ngobrol, lagi makan atau apa, mulai tanya aja. Maksudnya pokoknya, mestinya, harusnya, misalkan merit sama satu suku, emang kenapa sih? Nah, itu kan lu mulai gali kan. Itu kan lu namanya power of question, lu pasti harus belajar juga kan, nanyanya gimana, caranya apa gitu, segala macem kita tahu lah gitu. Nah, cuman intinya gini, dari situ yang gue sering kelihatan pada akhirnya keluar tuh. Ya iyalah nak, misalkan orang tua akhirnya jawab, ya iyalah nak, berarti apa kata saudara-saudaramu, misalkan gitu. Apa kata tantemu gini segala macem. Mungkin yang kita nangkep, emak gua tuh yang nggak mau. Tapi ternyata di pikiran sebenarnya, dia takut dikatain orang gini, dia takut dikatain orang gitu. Padahal ternyata buat dia sendiri sebenarnya mama sih nggak apa-apa. Who knows? Makanya gue bilang the map is not the territory. Saat lu nangkep, lu cuma menangkep tuh mapnya doang, istilahnya lu pokoknya nih dari mak gue, pokoknya lu pikir itu mak lu,
ternyata ada alasan lain di balik itu, Iya, gitu. Gitu tuh Hans menurut gue sih. iya bener. Jadi apa Di ya? situ. Ya bener-bener ya ya seringkali ya kita mikir lah ya jadi parents. Hmm. Kita selalu mikirnya dari sudut pandang anak kan kayak ya nyokap bisa ngomong kayak gitu ya. Atau Zaman mungkin udah beda bokap, gitu. ya kan, kayak gitu ya. Nah, cuman ya kembali apa ya? I guess berkali-kali dari apa yang Randy ucapin terkait living in the family ya, itu salah satunya tuh pelajaran baiknya adalah bagaimana menaruh semuanya itu tuh dalam sebuah perspektif ya, ya put everything in a perspective ya, yang dimana kita tuh bisa ngelihat gitu, oh nggak cuma dari sudut pandang anak maunya apa, tapi sebenarnya kenapa parents kita bisa jadi seperti itu ya, itu tuh ada sebabnya, Hmm. dan kemampuan seorang anak untuk bisa meng-acknowledge hal itu tuh pengaruh penting sebenarnya. Memberikan Ya. pengaruh yang penting ya, bagaimana kita itu bisa tetap respect, bisa tetap sayang sama orang tua kita, meskipun mereka nggak sempurna. Memahami mereka itu datang dan berangkat dari mana, itu tuh menjadi sebuah apa ya, enlightenment lah sebenarnya ya, sebuah pengertian, pemahaman kalau ya kita jadi ngertiin gitu ya kan, even though mereka nggak perfect gitu ya, gitu. Seringkali kan tanpa sebuah pemahaman dan pengertian seperti itu ya, kita jadi anak nggak bisa paham dan kita jatuhnya timbulnya adalah ya kebencian, kesel dan sebagainya. Karena nggak bisa ngertiin kan mereka datang dari mana gitu, Hmm. ya kan. Menarik Ya. banget Ren, ini gue punya waktu kurang lebih 5 menit lagi buat kita bahas satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Hmm. Ya, apa kita harus ngehormatin ya orang tua yang istilahnya tuh, well kita di sini ada yang nanya menarik ya. Kita ini kan sebagai sandwich generation yang menanggung beban keluarga gitu. Hmm. Hmm. Bagaimana menghadapi kekerasan hati orang tua yang melakukan kesalahan tapi tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mau diomongin. Ya, jadi istilahnya orang tuanya ini susah banget kasih tahu lah gitu. Hmm. Tapi kan kita harus hormat ya kan. Tapi kalau ngikutin mereka kita salah jalan. Nah menarik nih jadinya orang Ya. tua kasih tahu A, B, cuman kita tahu gitu kalau kita ngikutin mereka kita bisa salah jalan ya kan. Nah, tapi kita juga tahu orang tua adalah otoritas. Nah, apakah kita harus tetap ngikutin apa yang jadi keputusan orang tua, walaupun kita tahu itu salah jalan, apa gimana tuh, Ren? Kalau ngadepin kayak gitu. Kalau ini mungkin butuh real case-nya kali Hans ya. Ngikutinnya yang kayak gimana gitu. Hmm. Kok boleh tahu? Karena ngikutinnya yang kayak gimana? Ya, jadi ya maksudnya macam-macam lah bro. Kayak misalkan ya kita misalkan contohnya apa ya orang tua bilang yang tadi kayak kasusnya temen gua gitu. Dia tahu gitu, dia mau berkarir di situ, ya kan, satu bidang di bidang perhotelan, tapi orang tuanya bilang ya lu nggak usah di sana, lu harus ganti industri. Alasannya sih mulia, ya kan, keluar dari zona nyaman, ya kan, do something new, ya kan. Tapi ya itu temen gue ketika keluar, apa? Oh akhirnya dia keluar gitu ya? Dia keluar, ya kan. Tapi dia harus menghadapi konsekuensinya, di mana dia 1 bulan nggak omongan sama orang tuanya. Dan dia memilih, dia anak rantauan ya dari Sulawesi. Dia kabur dari rumah loh. Ya kan. Walaupun ya sekarang hubungannya baik ya. Baik banget gitu. Tapi ada konsekuensinya. Tapi dia tahu gitu, apa pada akhirnya ya dua-duanya bisa saling menghormati ya kan. Nah, temen gue akhirnya keluar dari perhotelan, tapi temen gue sempat sebel banget ya. Dia akhirnya bisa menghormati orang tua yang ngomong kayak gitu. Tapi kan sebenarnya ya itu salah satunya ya kan, contohnya di mana kalau misalkan lu ngikut orang tua lu ya kan, ya dia bisa bersyukur nih orang yang salah satu contohnya bisa bersyukur dengan keputusan orang tuanya gitu. Ya kan, tapi ada juga yang istilahnya kan tahu gitu kalau dia ngambil jalan ini sebenarnya itu dia bisa salah jalan atau ini emang dia tahu ini sadar dia bukan tempatnya dia kayak gitu. Ada orang-orang yang kayak gitu juga gitu. Nah, itu gimana tuh ngadepinnya kalau kayak gitu ya kan, ada keputusan-keputusan sebenarnya terkait diri kita ya kan.
Nah, tapi orang tua berkata lain dan orang Ya, tua jadi keputusan orang yang tua yang harusnya kita keras ambil. gitu, ya kan? Nah, gimana? Gitu. Ya, ya. Kalau dari sudut pandang kayak gini sih Hans, gue ngeliatnya, lo zaman kita itu belajar apa biologi kali ya? Teori pelapukan lo inget gak? No. Teori pelapukan jadinya kayak batu, gitu kan? Batu Oh, oke, kena batu ya. air, Heeh. tes, lama-lama dia bisa pecah. Iya, Sebenarnya buat gue sama kayak hukum Kronos Kairos kan. iya. Jadi Kronosnya udah, jadi Kronos waktunya itu tok 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 itu kan kena terus kan, Kairosnya ya udah tuh batu akhirnya pecah. Nah sama sih kayak orang tua yang mana yang mesti gue ikutin nih, kayaknya keputusan ini, keputusan gue ini, keputusan ini gini. Nah eh, kalau misalkan buat gue di mana sometimes misalkan keputusan yang lu jadi mesti kerja 2 kali nih. Misalkan hasil case-nya lu jadi mesti sacrifice. Kalau misalkan bisa sacrifice, lu lakuin yang nyokap lu mau dulu, baru lu lakuin yang lu mau. Misalkan gitu, lu mesti ngambil kuliah ini, jurusan ini. Ada kan gue juga ada tuh teman cerita. Bokap gue saat itu ya kan, dia bang, bokap gue bangga banget kalau gue ngambil teknik, gitu kan. Jadi dia ngambil teknik, padahal tuh bener-bener seriusan tuh orang nggak mungkin nggak isinya kalau dari warna MKHU-nya kemarin kan ada warnanya nggak bisa masuk situ, tapi akhirnya dia lolos juga istilah lolos dan lewat bisa lewat gitu selesai dan habis itu dia ngambil yang dia mau misalkan, well mungkin itu bisa jadi pilihan ataupun itu nggak jadi pilihan, balik lagi yang tadi gue bilang tuh Hans, lu bisa apa dengan baik gak mengkomunikasikannya dengan orang tua lu kayak gitu. Kalau dari gue sih mungkin gitu sih Hans, Oke. untuk bisa dapat solusinya. Iya. Oke, Ren, thank you banget buat apa yang lu udah sharingin hari ini. Menurut gue valuable ya. Kita sih udah selesai, waktunya juga udah habis. Cuman mungkin sebelum tutup ya, gue mau sharing apa yang gue dapat ya dari sharingnya Randy hari ini adalah kenapa sih sebenarnya menghormati orang tua adalah hukum universal ya. Itu dari poinnya Randy yang gue belajar gitu. Karena ya terlepas agama ya, kalau Randy believe in Christianity gitu ya, itu bagi dia itu adalah sebuah hukum. Cuman menurut gue gini logiknya ya, yang gue lihat adalah orang tua anak ya, seorang orang tua pernah jadi anak ya kan. Kalau misalkan hari ini dia jadi orang tua yang baik ya kan, probably kemungkinan besarnya adalah dia dulu hidup di keluarga yang baik ya kan. Yang orang tuanya baik juga, yang sayang anak, yang membesarkan anak juga dengan value-value yang baik gitu. Ya. Kalau misalkan sekarang mereka adalah abusive parents, ya kan? Mereka bukannya evil, ya kan, atau jahat gitu ya. Tapi kita logiknya adalah probably they are an abused children juga gitu, ya kan? Kalau sekarang dia abusive parents, mungkin dulu mereka itu abuse children gitu, ya kan? Jadinya menurut gue yang gue dapat dari sharing Randy, menghormati orang tua adalah hukum universal adalah ya hukumnya ini apa ya? Jadi seorang parents itu tuh is like a cycle sebenarnya. It is like a cycle, ya nggak sih? Dan hukumnya berkata bahwa kalau lu abusive parents dulu lu probably abuse children, ya kan? Dan karena lu abusive parents, lu let your own children to be abused juga kan? Dan one day your children become abusive parents lagi, dan it becomes a cycle, ya kan? Bilang gitu, menjadi sebuah siklus gitu kan. Dan itu yang gue lihat sebagai sebuah hukum, bro. Kalau dari gue mandangnya, hukumnya gitu. Kalau lu membangun keluarga yang baik, ya kan? Kalau one day kita jadi parents, makanya PR kita semua di sini membangun keluarga yang baik, ya kan? Dan kita membangun anak-anak, membesarkan anak-anak yang baik, one day anak-anak kita juga bakal jadi kemungkinan besar ya becoming good parents gitu. Tapi kalau kita nggak jadi good parents, kita bad parents, kita raising bad children lah kemungkinan besar ya, nggak selalu ya. Cuman kemungkinan besar seperti itu karena efek terbesar adalah keluarga kan. Dan kita one day raising bad children yang one day mereka jadi
bad parents kemungkinan. Ya itu sebuah hukum. Nah tugas kita adalah menurut gue break the cycle, exactly bro. You break the cycle. If you live with bad atau abusive lah ya, abusive parents atau mungkin parents yang memaksa, parents yang sangat ortodoks, kita bilangnya kuno, kita bilangnya gak nyambung ya, somehow gimana nih kita jadi seorang children ya, selalu menjunjung tinggi apa yang tadi yang Randy bilang, love and respect, supaya one day kita jadi orang tua yang ngajarin anak-anak kita sendiri tentang love and respect. Dan one day kita break the cycle. Finally kita break the cycle. Dan itu adalah sebuah hukum kan sebenarnya. Gitu. Kalau kita meneruskan love and respect ke parents kita melakukan love and respect ke parents kita regardless apa yang mereka lakukan, dan kita ngajarin anak-anak kita tentang love and respect kan karena kita melakukan love and respect, ya kan? Dan one day mereka hopefully bisa meneruskan love respect itu ke keturunannya kembali seperti itu. Itu yang gue lihat dari poin pertama Randy yang gue paling belajar bro, thank you banget tentang hormati orang tua adalah hukum universal. Gitu. Terlepas dari agama lu, terlepas dari kepercayaan lu, ya, gue sangat percaya bahwa kehidupan kita, siapa kita hari ini, bisa dibilang sebagian besar itu dikarenakan bagaimana family kita dulu gitu. Makanya banyak banget karena gue juga bergerak di bidang HR, sedikit sharing sekarang kalau di interview kebanyakan ngomongin soal keluarga juga ya kan, tell me about your parents kayak gitu, tell me about your family, itu banyak juga yang sekarang di interview disuruh menceritakan gitu tentang lu itu berasal dari keluarga mana. Nah, itu ada loh pendekatan-pendekatan hiring seperti itu juga gitu. Ya kan dikarenakan mungkin kehidupan di rumah dan siapa lu di rumah itu sedikit banyak lah mempengaruhi siapa lu di tempat kerja, performa lu di tempat kerja paling enggak, seperti itu. Ya kan? Dan gue juga pernah baca kalau misalkan orang yang punya parents yang mungkin divorce ya, menghasilkan anak yang juga punya chance divorce lebih besar, seperti itu, ya kan? Dikarenakan dia memandang orang tuanya ya, orang tuanya melakukan divorce sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan di dalam hubungan pernikahan gitu. Nggak sangka ternyata si anak juga melakukannya di dalam kehidupan pernikahannya sendiri karena memandang parents-nya bisa melakukan itu. Berarti sah-sah aja, ya kan, untuk si anak melakukan itu karena dianggap, oh parents-nya juga melakukan hal yang sama. Kayak gitu. It's interesting ya, jadinya karena gue baca ada beberapa riset yang mengatakan kayak gitu, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa kehidupan keluarga ya itu sangat mempengaruhi kita as a person dan mempengaruhi kita siapa kita di future family kita, kayak gitu. So thank you banget Ren, apa yang udah lu sharingin hari ini, dan gue sangat belajar banyak tentang bagaimana lu belajar ya menghormati orang tua lu, menghormati nyokap lu as parents juga, dan apa yang lu udah sharingin, konsep-konsep yang tadi lu udah sharingin itu menurut gue valuable. Thank you ya bro. Thank you. Oke guys, kita udah selesai ya untuk tutok hari ini. Hopefully teman-teman belajar banyak tentang apa yang kita bahas hari ini ya. Kalau ada yang mau ditanyain ya bisa reach out to Randy juga, tadi udah di-sharing nomor kontaknya, IG-nya ya, untuk belajar lebih banyak. Kita udah selesai, so kita ingetin lagi bahwa setiap bulan kita ada tutok dengan topik yang berbeda-beda. Kita akan announce for the next talk session seperti itu. So abis ini bakal ada form feedback ya dari Reeves ya yang akan Reeves sharingin di room chat juga ya untuk teman-teman isi. Di situ teman-teman juga bisa tulis ya topik apa sih yang teman-teman mau for the next talk session, bisa kasih masukan. Dan satu lagi, kita selalu invite teman-teman yang memang mau sharing sesuatu
tentang kehidupan kalian ataupun kalian punya story worth telling ya, boleh banget pakai forum to talk ini if you think your stories can actually itu bisa membangun, encourage orang lain gitu. So I think boleh banget reach out to Jenny atau JM ya untuk kalau misalkan mau dijadwalin for the next talk session. Oke, bisa langsung diisi feedbacknya. Jangan lupa untuk ditulisin ya, kira-kira mau next topiknya apa. Sebelum kita selesai, kita mau foto dulu teman-teman ya. Nanti Rifs yang bakal foto. Thank you banget yang udah hadir malam hari ini. Mungkin kalau boleh di-unmute semuanya dan bilang thank you Randy gitu ya. Boleh di-unmute semua. Thank you Randy. Thank you, Randy, thank you Hans. Thank you, Hans, for Ya. hosting. Awesome. Thank you, Thank Hans you. juga. Ya Hans. Alright, thank you bro. Kita boleh ya foto dulu, Rifs. Yuk, kita Oke. foto. Yuk, teman-teman semua boleh dinyalakan dulu videonya. Kita akan foto 2 kali ya, karena ini ada 2 screen di layar saya. Siap. Oke, masih ditunggu buat teman-teman yang lain. Anda Bung Joy, sungguh suatu kehormatan. Oke, udah ready ya? Yuk, kita mulai ya. 1, 2, cheese. Oke, ini yang pertama. Untuk yang kedua. Ready? 1, 2, cheese. Oke, nah, silakan Hans, dilanjut. Oke, thank you teman-teman udah datang hari ini. See you on the next to talk session. Thank you. Kita udah selesai. Thank you, guys. Thank you all.